Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Pak Arnold Simbolon. Kembali lagi dengan kelas 12 RPL, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang lini produksi pada produk software. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan tentang apa itu lini produksi pada produk software. Oke, mari kita lanjut ya materinya. Oke, tolong disimak dengan seksama dan hati-hati ketika menyimak, lalu Anda pahami ya, karena situs sekarang Anda terpaksa daring, ya kan? Oke, ini produksi pada produk software. Nah, materi ini kita akan membahas 4 poin atau 4 topik, di mana yang pertama itu ada lini produk software versus daur ulang software. Yang kedua, proses dan organisasi dalam lini produk software. Yang ketiga itu ada keuntungan dalam penerapan lini produksi software. Yang keempat, kelemahan lini produksi. Oke, mari kita buka satu-satu. Yang pertama itu tentang lini produk software versus daur ulang software. Oke, ini dia ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke lini produksi software versus daur ulang, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu lini produksi, ya kan? Seperti yang kamu lihat, lini produksi adalah penempatan area-area kerja di mana operasi-operasi diatur secara berturut-turut dan material bergerak secara kontinu melalui, itu kontinu ya, berarti berkelanjutan, melalui operasi yang terangkai seimbang. Itu dia. Oke. Perlu kamu ketahui, perusahaan rekayasa perangkat lunak memiliki harapan untuk mengatasi krisis perangkat lunak dengan menggunakan metode yang dinamakan daur ulang software. Banyak perusahaan software menerapkan daur ulang software, ya kan? Salah satunya adalah dengan menerapkan metode OOP atau pemrograman berorientasi proyek. Itu kalian sudah belajar mata pelajaran, ya kan? Ada namanya itu PPB apa ya? Yang sama Pak RS gitu kan? Nah, namun daur ulang software memiliki beberapa kendala, yakni pada aspek produktivitas software, kualitas software, biaya, dan lama pembuatan. Itu dia. Teknik-teknik yang digunakan hanya dapat berjalan efektif dalam software skala kecil. Jadi teknik daur ulang software masih belum menjadi solusi atas krisis software. Itu dia. Nah, dalam kurun beberapa tahun, pendekatan baru dalam daur ulang software mulai digunakan. Pendekatan ini dinamakan dengan pengembangan lini produk software. Itu dia ya. Pengembangan lini produk software adalah serangkaian metode dan teknik dalam pembuatan software, di mana perusahaan membuat sekumpulan sistem software turunan yang berasal dari software tunggal. Jadi pengembangan lini produk software adalah konsep baru dalam dunia produksi software. Namun, keuntungan pengembangan ini, lini produksi software dapat meningkatkan keuntungan dalam aspek produktivitas, pemasaran, dan kualitas software. Itu dulu yang pertama untuk pengantarnya, ya kan? Nah,
kita next, yaitu tentang lini produksi software versus daur ulang software. Oke, ini dia yang pertama itu. Nah, dengarkan, dalam daur ulang software perusahaan menggunakan repository atau sekumpulan paket aplikasi yang merupakan tempat menyimpan software hasil dari lini produksi. Repositori tersebut berisi tentang komponen, modulasi, dan algoritma yang dipakai oleh pembuat program. Kekurangan dari sistem tersebut adalah bahwa programmer seringkali kesulitan dalam mencari komponen, modulasi, dan algoritma yang dapat disesuaikan dengan aplikasi barunya. Itu dia yang dalam daur ulang. Oke. Nah, kalau dia dalam lini produksi software itu dikatakan repositori berisi tentang artefak program. Seperti ada teman-teman kalian kemarin mengatakan kan, apa sih lini produksi software itu? Ada mengatakan berisi tentang artefak program, ya kan? Nah, ini dia. Dalam lini produksi software, repositori berisi tentang artefak program, model domain, arsitektur program, komponen, test case atau sekumpulan input test, dan model performa. Itu dia ya. Semua hal tersebut dianggap sebagai aset inti. Aset inti tersebut yang mendasar atau menjadi dasar dari pembuatan variasi produk, sehingga produksi tidak akan melibatkan penulisan kode program yang baru, layaknya pada sistem daur ulang software. Itu dia ya kan. Nah, oke, mari kita next yang kedua, yaitu pembahasan kita yang kedua, proses dan organisasi dalam lini produksi. Proses dan organisasi dalam lini produksi software ini kita ada 4 poin yang kita bahas. Oke, nanti kamu ikuti. Nah, Bapak terangkan terlebih dahulu proses dan organisasi dalam lini produksi software itu. Dengarkan ya. Nah, salah satu bagian dari perubahan organisasi dalam pengembangan lini produksi software adalah proses pengembangan yang digunakan. Salah satu proses yang kerap digunakan dalam proses lini produksi software adalah proses ESAP. E kecil, SAP besar, E tanda penghubung, SAP, ESAP. Ya, yang artinya itu Electronic Signal Assessment Process. Itu dia. Nanti boleh kamu cari gambar-gambarnya. Itu nanti tugasmu yang mau Bapak suruh. Oke. Nah, ESAP atau proses arsitektur software dan platform untuk serangkaian sistem pertama kali diimplementasikan oleh konsorsium perusahaan di 6 negara Eropa pada tahun 1999 sampai 2001. SAP adalah proses memperbanyak sistem tunggal dengan domain proses untuk kegiatan pengembangan dan penggunaan aset program milik bersama. Berikut adalah struktur organisasi yang bisa digunakan untuk mendukung terciptanya lini produksi yang efektif. Jadi ini adalah yang kamu lihat ini ABCDE ini struktur organisasi yang biasa atau yang bisa digunakan untuk mendukung terciptanya lini produksi yang efektif. Itu dia. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu A, model bagian pengembangan. Itu dia, model bagian pengembangan. Pada model ini atau pada model bagian pengembangan, kegiatan pengembangan software dipusatkan pada salah satu atau pada satu bagian departemen. Developer bisa ditugaskan pada proyek platform dan proyek yang berkaitan dengan produk tergantung kebutuhan perusahaan. Itu dia. Oke. Yang kedua, itu ada model unit bisnis. Model unit bisnis ini, tim pengembang dibagi menjadi beberapa unit. Setiap unit memfokuskan kegiatan pada produk tertentu dengan lini produksi tertentu pula. Model ini sangat berguna apabila dalam lini produksi terdapat perubahan dan pembagian aset
program. Itu dia. Model unit bisnis sangat berguna apabila suatu perusahaan memiliki staf developer 30 sampai 100 orang. Kalau tadi model bagian pengembangan itu biasa dijalankan secara efektif pada perusahaan kecil yang memiliki developer sekitar 20 orang saja. Itu dia ya. Lalu kita masuk ke yang C, unit rekayasa domain. Model unit rekayasa domain adalah bentuk laman dari lini produksi software. Dalam model ini terdapat kelompok proyek platform yang diserahi tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan aset. Ya kan? Kelompok proyek platform memiliki kedudukan terpisah dengan unit proyek produk. Selain itu terdapat kelompok lain bernama unit rekayasa produk yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan evolusi produk. Nah, kekurangan dari model ini adalah bahwa developer lebih menghabiskan waktu untuk melakukan abstraksi daripada membuat program yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Namun, model unit rekayasa domain dapat diterapkan apabila sebuah perusahaan memiliki developer lebih dari 100 orang. Itu dia. Oke, lalu yang keempat itu ada unit rekayasa domain yang disusun secara hierarkis, di mana model ini memiliki kesamaan dengan model unit rekayasa domain, namun memiliki tambahan pada keberadaan hierarki dalam lini produksi dan rekayasa domain. Model ini berguna untuk menambah variasi produk dan untuk menampung stok yang jumlahnya ratusan. Nah, model ini hanya bisa diterapkan pada perusahaan besar. Itu dia. Oke, itu ada 4 struktur organisasi dalam lini produksi software biar dia dapat berjalan secara efektif. Oke. Lalu pembahasan kita yang ketiga, ada keuntungan dalam penerapan lini produksi software. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, keuntungan dalam penerapan lini produksi software. Yang pertama itu ada keuntungan bagi direktur utama atau CEO. CEO itu Chief Executive Officer. Lalu yang B, keuntungan bagi manajer teknis. Itu dia. Lalu yang C, keuntungan bagi direktur produksi atau COO atau Chief Operating Officer. Lalu yang D, ada dia developer software. Yang E, developer aset inti. Yang F, pemasaran. Yang G, pelanggan. Yang H, pengguna akhir. Itu dia keuntungan dalam penerapan lini produksi software. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang kelemahan lini produksi. Apa aja Pak kelemahannya? Kelemahannya kebetulan ada 3. Oke, mari kita baca secara seksama dan kamu dengarkan. Yang pertama itu ada pelatihan pegawai untuk mengimplementasikan lini produksi akan memakan biaya yang sangat besar. Karena pelatihan pegawai tidak hanya terfokus pada pelatihan software pasti, ya kan? Namun kepada pengenalan lini produksi dan prosedurnya. Itu kelemahan lini produksi. Ya, ternyata kelemahannya itu justru di pelatihan pegawai. Pasti harus dilatih terlebih dahulu. Nah, ternyata pelatihannya itu memakan biaya yang sangat besar, gitu kan? Karena pegawai-pegawai itu tidak hanya terfokus pada pelatihan software saja, pasti seperti kita itu selalu sebelum membuat produk, kita kan sebelum membuat produk pasti latihan dulu, ada teorinya dulu, itu dia ya kan. Lalu yang B, keengganan atau kebingungan para pegawai jika mereka membuat produk yang benar baru, karena mereka terbiasa mengembangkan produk yang berasal dari satu saja atau dari satu ini. Itu dia. Lalu yang C, lini produksi biasanya sukses diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang mapan. Itu dia ya, kelemahan lini produksi. Oke.
Nah, itu dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Nah, Bapak ada tugas sama kalian. Bapak harap kalian dengarkan dan kalian kerjakan. Udah, tadi ada yang dikatakan itu tentang model bagian pengembangan, ya kan? Nah, di situ ada A, B, C, D, yaitu tentang struktur organisasi yang bisa digunakan untuk mendukung terciptanya lini produksi yang efektif. Nah, Bapak mau kalian cari gambar setiap model atau setiap struktur. Misalkan model bagian pengembangan, kalian cari gambarnya bagaimana, lalu kalian gambarkan. Udah, boleh kalian gambar itu melalui kertas atau dari aplikasi Office juga boleh. Mau Office Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint juga boleh, atau dari Corel juga terserah. Oke, buat sekreatif mungkin. Lalu kirimkan nanti tugas kalian itu di komentar pribadi. Karena materi ini Bapak buat tidak di topik materi, tapi di bagian tugas. Oke, jadi Bapak harap kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dan terima kasih.